Kalau ada hari patah hati nasional, mungkin bagi penggemar sepak bola tanggal 6 Januari 2025 itu adalah harinya. Karena barusan jam 12 siang PSSI mengumumkan bahwa mereka telah memberhentikan kerjasama mereka dengan pelatih kepala tim nasional Indonesia, Sintayong. Sudah banyak rumor yang beredar bahwa akan terhentinya kerjasama dengan Sintayong ini dari beberapa hari, mungkin dari sebulan yang lalu ya. Tapi rasa-rasanya masih ada satu belief lah ya. Sampai pada kemarin, meskipun sudah ditentukan akan ada press conference, tapi masih ada beberapa orang yang masih percaya mungkin ini adalah preskon biasa gitu ya. Ya meskipun tidak ada preskon yang biasa. Dan hari ini akhirnya sampai pelatih asal Korea Sintayong itu sudah diberhentikan meskipun dia baru memperpanjang kontraknya sampai 2027. Sebenarnya program jangka panjangnya sih lumayan cukup ini sih ya, lumayan oke sebenarnya sampai kejuaraan Asia 2027 di Arab Saudi. Pertanyaannya, kok bisa gitu loh? Maksudnya, oke sebagai pelatih dari segi prestasi belum memberikan piala, iya. Tapi dari grafik permainan, proses yang dia bangun dari 2020, dia pertama kali menangani tim nasional Indonesia, sampai sekarang dia membuat Indonesia berada di hampir menyentuh 100 dunia. Itu adalah satu proses panjang yang tidak bisa disepelekan. Dia memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Dia memberikan sampai sakit-sakit pun dia tetap menghormati kontrak dengan tim nasional Indonesia. Bahkan dicemooh kiri kanan, dia masih tetap percaya kepada programnya, kepada pemain-pemain tim nasional Indonesia yang dia pilih gitu ya. Sampai-sampai kita dibuat euforia bagaimana kita bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah persepak bolaan Indonesia. Dan bagaimana dia bisa meningkatkan dan membangkitkan kembali gairah sepak bola nasional lewat tim nasional yang dia pimpin. Kalau gue membahas bagaimana sepak terjang Sintayong, ya secara pribadi gue suka ya dengan kedisiplinannya dia gitu ya. Kalau dari beberapa kejadian, beberapa turnamen yang sudah diikuti dari kelompok umur dan sampai ke timnas senior, dia seperti tidak pandang bulu. Kalau misalnya pemain tidak bisa disiplin, dia akan coret. Pemain aneh-aneh, dia akan coret. Dan itu terbukti sampai pada kasus dari Alkan Bagot pun dia tetap teguh dengan prinsipnya. Memang banyak orang yang bilang ya gue nggak tahu ya apakah ini giringan opini atau bagaimana, tapi memang dia tidak bisa berbahasa. Ya bisa mungkin tapi cuma sedikit. Jadi bahasa sehari-harinya adalah bahasa Korea yang dia gunakan. Entah apa maksudnya. Dia tidak berusaha untuk memakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia untuk melatih tim nasional gitu ya. Dia memilih untuk melalui penerjemah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi mungkin ini juga salah satu kelemahan dia, bagaimana perintahnya dia dari pinggir lapangan juga itu
harus disampaikan lagi sama penerjemah dan menjadi satu barrier ya mungkin ya dalam komunikasi. Tapi bagaimana kerja dia untuk membangun tim nasional kita yang ya dulu hanya berharap AFF lagi. Sekarang kita udah bisa berbicara di Asia paling tidak. Bahkan kalau kita mau melaju ke tingkat dunia, sebenarnya kita masih punya peluang. Masih sisa 4 pertandingan di babak ketiga dan kita masih bisa punya peluang lolos ke babak keempat. Gue tidak mau ikut-ikut dengan siapa yang pro, siapa yang kontra. Biarlah mereka beradu debat sendiri, tapi momentum yang dipilih oleh PSSI rasanya kok agak kurang pas gitu ya. Oke, mungkin dari pernyataan Ketua PSSI dia mau melakukan itu sebenarnya sebelum pertandingan melawan Cina sudah memutuskan akan mengganti, tapi resikonya mungkin lebih besar. Oke, itu perhitungan resiko lah ya. Tapi dengan pertandingan terakhir lawan Arab Saudi untuk tim nasional senior, kok rasanya sangat kejam ya. Bagaimana di pertandingan itu kita lihat bagaimana pemain itu bekerja keras, pemain itu tahu apa yang mereka lakukan, dan pemain itu tahu apa yang Coach Shin mau gitu loh. Sampai-sampai yang berita terakhir mengenai Marcelino yang di halftime itu ditegur kalau misalnya dia bermain tidak sesuai dengan perintah akan diganti, ya itu kejadian dan Marcelino akhirnya membuktikan bahwa dia bisa melakukan tugasnya sesuai dengan instruksi pelatih. Berarti kan pemain menghormati juga gitu loh. Dan setelah kabar pemecatan itu keluar lewat press conference, juga banyak pemain tim nasional Indonesia khususnya yang bermain di luar negeri juga memberikan komentar, memberikan postingan di media sosial yang bernada agak sedih lah ya. Karena mereka merasa mereka berjuang bersama, yang sebenarnya perjuangan mereka belum selesai, tapi harus dihentikan di tengah jalan dan ya lain sebagainya lah. Bagaimana terutama pemain kelompok umur yang dia bangun dari kelompok umurnya ya katakanlah angkatannya Asnawi, Witan. Jadi ya sebenarnya agak sedih sih ya, agak sentimental gitu. Tapi ya ini mungkin ini juga biasa, seperti yang dikatakan sama ketua PSSI, memang ini biasa dalam sepak bola. Kalau memang udah tidak satu visi, ya itu ininya hak prerogatifnya si federasi untuk mengganti pelatih, untuk memberikan evaluasi atau segala macamnya. Iya, itu memang itu yang harus kita terima, dan mungkin ini menjadi akhir dari perjalanan Sinteyong bersama timnas Indonesia gitu. Meskipun kenangannya pasti akan banyak gitu. Tapi pemecatan Sinteyong ini sebenarnya seperti deja vu kayaknya ya. Kalau menurut gua sendiri, menurut gua pribadi, dulu kita punya pelatih berkelas namanya Alfred Riedel. Dia 2 kali menukangi tim nasional Indonesia. Dia kalau nggak salah yang menemukan Boas Salosa, yang mengorbitkan Boas Salosa di tim nasional, dan dia tidak diperpanjang sampai 2 kali juga dia tidak diperpanjang. Habis itu kita menemukan Luis Mia itu kita bisa lumayan berbicara di Asian Games. Kalau kalian ingat bagaimana gol dari Lidi Pali ya di menit-menit akhir, itu juga banyak yang sayang sama Luis Mia, banyak yang terkesima dan ya cinta lah dengan gaya permainannya Luis Mia gitu ya. Apalagi
selama ini Indonesia nggak pernah main seperti apa yang Luis Mia berikan gitu ya, dengan apa namanya, ciri khas Spanyolnya gitu. Setelah Luis Mia tidak diperpanjang, kita juga sedih juga karena menurut kita dialah yang terbaik gitu pada saat itu gitu. Dan seharusnya ya mungkin juga nggak ada duit juga untuk perpanjang kontrak karena dia mahal kan. Tapi akhirnya kita tahu juga dia ke Persib juga gitu kan. Terus akhirnya diganti sama Sinteyong. Dari awal juga memang sebenarnya masih banyak yang skeptis lah ya, istilahnya skeptis kenapa Sinteyong yang dipilih gitu. Di waktu itu 2020 akhirnya dia di introduce, dan prestasinya waktu itu ya yang terkenal adalah mengalahkan Jerman waktu Piala Dunia. Ya, Korea mengalahkan Jerman, itu salah satu prestasi yang ikonik lah daripada Sinteyong. Tapi lama-kelamaan dia membuktikan bahwa dia ternyata serius membangun sepak bola Indonesia. Dan ya sampai akhirnya tanggal 6 Januari ini dia selesai. 5 tahun kurang sedikit lah dia menukangi tim nasional Indonesia. Itu memang circle of life ya, kalau mau dipinjam kata-katanya dari film Lion King. Circle of life. Ada saatnya dunia berputar. Nah, kalau di tim nasional ini kayaknya putarannya terlalu cepat kayaknya. Gua rasa harusnya bisa lebih panjang, paling enggak menghabiskan kontrak keduanya sampai 2027 deh. Kalau menurut gue pribadi ya. Ya, tapi itu satu pertimbangan dan lainnya yang diambil oleh PSSI yang akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Sinteyong. Yang menarik, penggantinya. Jadi di press conference tadi banyak yang udah nanya siapa pengganti dari Sinteyong. Ketua umum tidak mau memberikan jawaban secara langsung, hanya kasih kisi-kisi yang akhirnya dikorek-korek sedikit sama wartawan. Akhirnya dia berikan clue bahwa pelatihnya berasal dari Eropa, negaranya negara Belanda, dan tersebut satu nama yaitu Patrick Kluivert, yang menurut ketua umum dia juga ketemu sama Patrick Kluivert untuk interview menjadi kandidat pelatih tim nasional dari beberapa kandidat yang dia ketemu di luar negeri. Dan dia bilang dia akan datang tanggal 11 malam dan akan ada press conference tanggal 12 jam 4 sore. Tetapi sang maha guru transfer Fabrizio Romano ternyata udah memberikan bocoran. Bukan bocoran sih, ini sebenarnya udah jadi pengumuman transfer yang seperti biasa dia bocorkan gitu ya. Dan akhirnya kita tahu bahwa Patrick Kluivert lah yang dipilih oleh PSSI, meskipun PSSI belum ngomong ya. Tapi Fabrizio Romano sudah memberikan detail bahwa dia akan menukangi tim nasional Indonesia dengan kontrak 2+2 tahun plus 2 tahun opsional, dan akan datang di press conference tanggal 12 Januari. Ini sebenarnya agak sedikit dia mencuri start sih sebenarnya dari PSSI. Mungkin dia tahu dia butuh engagement, jadi dia bocorin sendiri gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah pemilihan Patrick Kluivert. Oke lah kita ganti pelatih, oke lah dari Eropa maunya, oke lah dari Belanda maunya juga. Apa nggak ada yang lain? Masalahnya gini, oke, kita nggak boleh ngejudge dulu sebelum kita lihat permainan dari tim nasional Indonesia nanti bulan Maret. Tapi secara track record, secara di atas kertas, lah masih banyak kok pelatih Belanda lain yang lebih mentereng. Even Erik ten Hag pun lebih mentereng prestasinya daripada Patrick Kluivert. Patrick Kluivert terakhir memegang tim nasional itu Curaçao
Google sendiri di mana Curaçao itu, dan sebuah klub Turki. Lalu rate kemenangannya dia sebagai pelatih itu di bawah 50%, bahkan 40% sekian, di bawah 50%. Sedangkan di Belanda itu, kalau misalnya cari pelatih Belanda, maunya Belanda deh, kiblat kita maunya Belanda. Ada beberapa pelatih yang nganggur loh. Salah satunya mungkin yang pernah yang terdengar mantan pelatih tim nasional deh. Ada Bert van Marwijk, ada misalnya, kalau misalnya mau yang baru-baru mungkin siapa ya? Ya terakhir mungkin yang lagi nganggur Erik ten Hag lah ya. Terus udah gitu ada beberapa pemain lagi, mungkin kalau mau cari keturunan Giovanni van Bronckhorst itu mungkin lebih masuk akal daripada Patrick Kluivert. Giovanni van Bronckhorst sekarang melatih klub dari Turki kalau nggak salah, Besiktas kalau nggak salah ya. Pokoknya asal dari Turki. Terus udah gitu banyak lah pelatih-pelatih lain yang menurut gue sih lebih capable ya. Apalagi Patrick Kluivert itu ada sejarah kelamnya juga gitu secara personal life-nya dia gitu. Jadi agak sedikit membingungkan kenapa PSSI memilih Patrick Kluivert. Iya, dia temennya Erick Thohir, iya. Tapi apakah sebatas pertemanan aja untuk memilih pelatih tim nasional? Kan enggak. Thomas Tuchel yang seorang Jerman, akhirnya dia dipilih menjadi pelatih tim nasional Inggris, yang dimana Inggris dan Jerman itu selalu berseteru gitu loh. Tapi FA itu mungkin pakai common sense juga. Siapa yang available saat itu, yang terbaik lah yang dia pilih gitu. Nggak mungkin kan dia pilih yang belum berpengalaman, belum pernah, ya prestasinya ampun deh. Patrick Kluivert kayaknya belum 100 match aja belum pernah deh ngelatih. Kayaknya belum sampai 100 deh ngelatih. Mau itu klub, mau itu negara ya. Jadi apalagi negaranya Curaçao. Curaçao doang. Jadi gua sih agak sangsi ya bagaimana kiprahnya si Kluivert ini nanti di Indonesia. Gua nggak tahu ya. Mungkin kalau dia mempunyai tim pelatih yang bagus, tim asisten yang katanya dia akan bawa, yang akan menempa pemain Indonesia di Maret nanti, mungkin kita bisa berbicara lebih banyak melawan Australia dan Bahrain aja dulu deh. Tapi kalau sesuai dengan apa yang di atas kertas, sesuai dengan ekspektasi kita, capek. Kita udah susah-susah ngebangun tim nasional Indonesia untuk naik peringkat lah paling enggak. Oke, kita belum dapat piala, mungkin kita dapat medali emas SEA Games, kita bisa lolos ke Piala Asia, kita bisa lolos ke kejuaraan dunia kelompok umur. Tapi kayaknya sayang banget gitu untuk dilepas gitu aja dengan pelatih yang belum kita tahu nih dia gaya bermainnya tuh kayak apa, taktiknya lebih bagus kah dari Sinteyong atau gimana, gua nggak ngerti. Tapi ya kita lihat aja gimana. Kita akan judge dia setelah dia melatih, setelah press conference, setelah dia ngelatih juga. Jadi hari yang kelam sih buat sepak bola Indonesia, gue rasa. Mudah-mudahan gue salah, mudah-mudahan ekspektasi gue salah, mudah-mudahan dia bisa melampaui itu, dan mudah-mudahan dia bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia sesuai dengan apa yang diharapkan oleh federasi. Tapi satu hal yang mau gue tanya,
press conference tadi, kok gue nggak lihat Ratu Tisha ya?